ke-6. Udah kurekam? Mulai? Dimulai dah. Monggo Pak Soeb. Dimulai Mbak Dia. Ya. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim wa ba'du. Kepada yang terhormat teman-teman yang saya hormati, para mahasiswa dari Yarsi yang saya hormati, pertama-tama adalah kita panjatkan syukur pada Allah SWT yang mana atas rahman dan rahimnya kita bertemu di malam hari ini, meskipun melalui sedaring ya, tapi tidak tutup kemungkinan hal ini akan membuat lebih barokah lagi. Shalawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari junjungan Nabi Muhammad SAW. Kali ini pembawa materi adalah Bu Diah Sabitri MHu, salah satu teman kita di UI S2-nya ya. Mudah-mudahan nanti Bu Diah bisa melanjutkan lagi ke jenjang lebih tinggi lagi. Ya. Akan membahas tentang masalah sertifikasi. Iya, Mbak Diah. Ya, sertifikasi. Kebetulan juga ini adalah sangat hangat sekali buat teman-teman sekalian, terutama yang dosen staf pengajar. Banyak yang belum tahu tentang masalah sertifikasi dan cara pengurusannya bagaimana. Ya. Kepada Bu Diah, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sohib atas waktunya. Mohon izin teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan sedikit kita berdiskusi tentang materi sertifikasi profesi yang memang pada saat-saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua, baik itu kita mengenal informasi maupun sebagai nanti kita juga ada ternyata sertifikasi profesi ini juga diperlukan untuk mahasiswa kita yang lulus, yang baru lulus untuk membuktikan bahwa mereka pada saat mendapatkan pengetahuannya, pada saat proses belajar di perkuliahan itu memang benar-benar sudah sesuai dan memang sudah siap untuk bekerja. Baik, jadi malam ini saya hanya ingin mengajak kita berdiskusi saja, santai saja Bapak Ibu. Ini juga sekedar sharing pengalaman yang sudah kami lakukan di UI. Baik, mohon izin saya ingin ini dari Mbak Dia mau tampilkan sendiri apa mau saya tampilkan? Boleh kembali aja ya? Ya. Sebentar. Ya, ya. Tapi ini ke sayanya bisa Mbak share itunya. Saya yang ininya ke saya atau harus Mbak Loli ya? Saya kalau gitu nanti Mbak Dia langsung aja ya. Oke. Saya matikan. Oke, monggo Mbak Dia. Oke, di saya masih belum kelihatan Mbak. Bentar. Enggak, maksud saya Mbak Dia aja yang tampilkan. Biar ya.
Saya cari dulu ya. Share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Belum Mbak Dia. Belum. Nah, ini sudah kelihatan. Udah ya? Ya. Baik, jadi materi saya pada malam hari ini sebenarnya saya hanya ingin sharing tentang mengenal sertifikasi profesi dalam meningkatkan kompetensi lulusan maupun profesional. Kenapa saya bagi menjadi lulusan maupun profesional? Karena selama ini banyak teman-teman yang menganggap bahwa sertifikasi profesi itu hanya diperlukan untuk kita yang sudah bekerja, ya, untuk kita profesional saja. Tapi ternyata bahwa lulusan perguruan tinggi itu juga memerlukan dan memerlukan untuk proses sertifikasi untuk apa? Untuk di industri bahwa dia memang sudah benar-benar dianggap profesional. Ini latar belakangnya adanya kompetensi profesional yang makin dibutuhkan. Kemudian sertifikasi ini menjadi tolak ukur kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan secara kompeten dan profesional. Kemudian sertifikasi kompetensi profesi ini dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, apa sih sebenarnya sertifikasi profesi ini? Adalah sertifikasi kerja yang diperlukan untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi tertentu. Jadi, pada saat seseorang melakukan aktivitas, dia mempunyai kemampuan tertentu, dia berhak untuk kemudian mendapatkan pengakuan bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar memang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sertifikasi ini yang dominan dikeluarkan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakreditasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan sertifikasi profesi ini merupakan salah satu cara melakukan standarisasi sebuah profesi. Jadi pada saat kita menyampaikan diri kita bahwa profesi kita adalah pustakawan, pengelola arsip, pengelola rekod dan arsip, spesialis informasi, dosen. Nah, kita terstandarisasi dengan apa? Dengan kita melakukan proses sertifikasi profesi ini. Kemudian sertifikasi profesi ini juga merupakan lambang bagi sebuah profesionalisme. Nah, ini juga mendorong kita pada saat kita mempunyai satu profesi, kemudian mendorong kita bahwa kita ini profesional loh, kita ini diakui oleh lembaga sertifikasi nasional. Sehingga ini yang memunculkan rasa percaya diri kita, memunculkan rasa bahwa profesi kita itu memang diakui. Nah, ini yang mungkin sebenarnya kenapa saya ingin sharing kepada teman-teman supaya profesi kita, olah informasi, ini juga menjadi profesi yang benar-benar nantinya diakui di Indonesia. Ya, pustakawan. Nah, ini menjadi hal yang kemudian kita sadar bahwa kita memang memerlukan itu. Kemudian, kenapa tadi saya sebut antara profesional dan calon profesional? Kenapa kemudian muncul lulusan? Kenapa lulusan? Jadi mahasiswa yang sudah lulus dari sebuah perguruan tinggi juga memerlukan ini. Karena kompetensi seseorang sebagai refleksi sikap, pengetahuan, keterampilan atau keahlian, penerapannya dalam melakukan pekerjaan secara efektif, efisien, standar yang dipersyaratkan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan aman. Jadi nanti saya akan sampaikan, saya akan ceritakan bahwa sertifikasi profesi ini bisa didapatkan dari dua. Kita lulus, mahasiswa lulus, sertifikasi profesi dulu, untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia selama kuliah ini sudah benar-benar ilmunya, pengalamannya, keahliannya itu bisa diterapkan. Sehingga pada saat industri atau akan menerima si lulusan tersebut, dia percaya, oh ya, anak ini memang sudah benar-benar profesional. Kemudian untuk
profesional bagaimana? Menunjukkan bahwa selama yang dia kerjakan, selama ini memang sudah benar-benar sesuai dengan standar. Nah, jadi ini saya sebutkan ada 2 keuntungan bagi lulusan atau calon profesional, kenapa dia harus melakukan sertifikasi profesi sebelum dia melakukan masuk atau mengapply sebuah pekerjaan. Dan ini bagi profesional, bagi kita yang sudah bekerja selama ini. Nah, untuk lulusan apa? Kredibel, rasa percaya dirinya meningkat. Kemudian bukti bahwa dia memiliki kompetensi yang diakui. Hal lainnya, bertambah nilai jual, kesempatan berkarir lebih besar, kemudian mempunyai parameter yang jelas akan keahlian pengetahuan yang dimiliki. Ini saya contohkan kalau lulusan ya. Jadi pada saat calon arsiparis, kalau ini saya contohkan ada calon arsiparis pada saat dia mendaftar sebagai arsiparis. Kemudian pada saat wawancara atau pada saat dia mau melakukan tes, kemudian dia tunjukkan bahwa saya sudah ini loh sertifikasi profesi. Nah, itu justru membuat dia, memudahkan dia. Bisa jadi wawancaranya jadi lebih cepat. Bisa jadi dia bisa diterima. Bisa jadi dia pada saat diterima kemudian penempatannya jauh lebih jelas. Beberapa pengalaman ini juga sudah didapatkan bagi lulusan yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi, misalnya kalau tadi yang saya contohkan arsip, ada juga yang akuntansi, ada juga yang komunikasi, periklanan, pajak, dan sebagainya. Dan memang sangat spesifik ini. Ini beberapa pengalaman sudah didapatkan. Kemudian bagi profesional, jenjang karir dan profesi yang lebih baik. Meningkatkan akses yang berkembang dalam profesinya sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang dimilikinya. Misalnya, sebagai pustakawan. Pada saat dia sudah menjadi pustakawan, misalnya dia menjadi pustakawan yang sudah lama sekali di bidang pengkatalogan. Pada saat dia sudah melakukan sertifikasi profesi khusus bidang kerja pengkatalogan, sehingga bahwa apa yang sudah dilakukan ini benar-benar sudah diakui, oh iya, apa yang sudah dilakukan selama ini sudah terstandar, sudah dibuktikan. Atau kemudian pengadaan, atau di bidang layanan, atau di literasi informasi, atau di pelestarian. Di perpustakaan ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bidang kerja. Nanti untuk arsip dibagi menjadi beberapa bidang kerja lain. Untuk kegiatan misalnya iklan, pajak, akuntansi, dan sebagainya, jadi per bidang yang sangat spesifik. Kenapa seperti itu? Karena kemampuan kita sebagai profesional itu nggak mungkin dari hilir ke hulu ke hilir. Pasti ada satu kemampuan yang memang kita lakukan secara terus-menerus. Kemampuan kita yang mana? Sehingga itu yang kemudian perlu kita lakukan. Tapi kalau misalnya saya mau kok dari mulai pengadaan sampai pelestarian, ya berarti ujiannya berkali-kali. Tapi biasanya ini yang kemampuan itu spesifik yang kemudian diambil. Ya, ini bagi profesional. Nah, jadi ini keuntungan kenapa kita sebagai profesional perlu melakukan sertifikasi profesi, dan bagi lulusan atau calon profesional juga perlu melakukan proses sertifikasi. Nah, ini langsung saya ingin ceritakan prosedur atau teknis alur uji sertifikasi profesi. Jadi yang disebut dengan uji sertifikasi profesi ini berbeda dengan ujian-ujian yang lain. Kenapa? Karena tidak hanya kita yang dianggap hanya teorinya saja, pengetahuannya saja yang diujikan, tapi keterampilannya atau keahlian, sikap kerja yang relevan juga dengan pekerjaannya. Sehingga kalau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah melakukan uji sertifikasi profesi, itu prosesnya tidak hanya bisa dilakukan dalam waktu 1 atau 2 jam saja, tapi minimal 3 jam atau bahkan 4 jam. Atau bahkan prosesnya itu dilakukan dengan pendaftaran dulu, pra-asesmen, asesmen itu tidak hanya 1 hari. Karena apa? Karena di sini bahwa menunjukkan pekerjaan yang biasa dia lakukan. Kita akan melihat apakah dia benar-benar dari segi pengetahuannya, keterampilan, keahliannya, sikap kerjanya benar-benar sudah sesuai dengan standar atau belum. Sehingga alurnya ini begitu panjang yang kemudian harus dilakukan oleh
peserta sertifikasi atau yang kita sebut dengan ACC biasanya. Nah, ini karena ini yang unsur-unsur yang dinilainya adalah seperti ini. Ya, mulai dari dia melakukan pendaftaran, kemudian dia melakukan proses pra-assessment. Pra-assessment itu apa? Jadi dia mengumpulkan semua bukti bahwa dia melakukan pekerjaan di bidang pengadaan. Jadi atau pengkatalogan misalnya. Jadi misalnya saya akan uji sertifikasi profesi pustakawan dengan fokus pekerjaan pengkatalogan. Jadi semua sertifikat, semua bukti unjuk kerja yang sudah saya lakukan yang ada hubungannya dengan pengkatalogan saya kumpulkan semuanya. Kemudian dari bukti itu saya bawa. Kemudian saya akan mengisi semua borang yang menunjukkan saya mampu melakukan proses prakatalogisasi apa, semuanya ditulis saya mampu. Kemudian oleh asesor apa yang dia sebut mampu itu akan diujikan. Prosesnya diujikan mulai dari tertulis, uji unjuk kerja, uji sikap kerja, dan itu semuanya akan diberikan penilaian, dan proses penilaiannya itu tidak kemudian dengan angka. Kalau misalnya tertulis nilainya salah 3, berarti tetap lulus enggak? Yang ada hanya kompeten dan tidak kompeten. Sehingga si asesor ini hanya memberikan rekomendasi bahwa ini ACC ini kompeten atau tidak kompeten. Jadi sehingga pada saat pekerjaannya salah, ya sudah langsung kita coret, tidak kompeten. Kenapa? Karena ini pekerjaan yang sudah biasa dia lakukan. Kita hanya sekedar akan mengasesmen. Kita hanya sekedar ingin melihat pembuktian bahwa dia memang benar-benar profesional di bidang itu. Jadi kalau dia memang tidak terbiasa dengan pekerjaannya, ya pasti dia tidak kompeten. Nah, tapi unsur-unsur misalnya secara psikologis karena dia berhadapan dengan satu asesor, dia deg-degan dan sebagainya itu, nah sehingga yang harus dilakukan oleh asesor pada saat uji sertifikasi adalah dia bersikap tenang. Kalau dia belum tenang ya diulang lagi, makanya prosesnya lama. Karena ini bukan persoalan pengetahuan, persoalan keterampilan yang selalu dilakukan. Ini di proses asesmennya. Kemudian oleh asesor dilakukan rekomendasi bahwa dia direkomendasikan kompeten. Siapa yang kemudian menerbitkan dan memvalidasi bahwa dia kompeten? Itu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Jadi bukan asesor. Jadi yang namanya sertifikasi profesi ini biasanya dikeluarkan oleh BNSP. Kemudian terbitlah sertifikat kompetensi. Ini contoh gambarnya seperti ini. Sertifikat ini sampel saja. Nah, ini di sini disebutkan bidang pekerjaannya ini kalau kecil-kecil ini kode-kodenya. Oh, dia melaksanakan. Jadi kalau pengkatalogan proses A, B, C, D itu disebutkan di sertifikat kompetensinya. Jadi memang benar-benar spesifik apa yang biasa dia kerjakan. Kalau misalnya dari unit ini ada yang nggak lulus, ya nggak bisa. Gitu. Jadi yang dia daftarkan 4, ya dia harus kompeten 4-4-nya. Nah ini. Jadi terus kemudian apakah satu orang bisa kemudian mendaftar untuk berapa kompetensi? Dipersilahkan kalau memang dia mampu. Sebenarnya untuk apa sih? Dia harus kemudian membuktikan bahwa dia pekerjaannya memang itu dan dia memang benar-benar sudah profesional. Nanti kita akan ini karena ini saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Ini nanti dari uji kompetensi ini untuk menunjukkan bahwa oh dia sudah selevel S2, dia selevel S3, dia selevel D3, dia selevel D1, D2 dari pekerjaan yang dia lakukan. Tapi selevel bukan berarti dia sudah S3, tidak. Kemampuan dia yang sudah dilakukan terus-menerus ini yang kemudian diuji profesionalnya sehingga kita sebut dengan pelevelannya di situ, penjenjangannya. Oh, dia lulus level D3. Nah, kalau lulusan misalnya mahasiswa D3 kemudian dia uji sertifikasi, ya berarti D3-nya memang sudah benar-benar dia sudah profesional. Jadi seperti itu. Misalnya nanti Pak Soheb kemudian sudah jadi atau siapa teman yang pustakawan, kalau
Dia kemudian ternyata kemarin kita kuliahnya baru sampai S2, tapi ternyata pada saat kita uji sertifikat pustakawan, ternyata level kita sudah S3. Boleh selevel tapi bukan S3. Ya, ada teman kalau teman-teman masih ingat di kabinet kabinet yang lalu ada Bu Susi, Menteri Kelautan, itu pada saat dia uji sertifikasi tentang kemampuan perikanan, di uji sertifikasi dia selevel S3, tapi bukan S3 karena dia melakukan proses uji sertifikasi levelnya saja. Dan biasanya apakah ada gelar? Ada. Jadi kalau misalnya akuntansi ada, kemudian di gelar yang administrasi, terus banyak sekali di uji sertifikasi yang kemudian juga memberikan gelar, tapi gelarnya bukan sarjana, selevel dengan apa, ahli apa, dan itu ada namanya, ya, ada gelar-gelarnya. Itu yang biasanya nanti siapa yang menerbitkan? Nah, itu nanti ada yang namanya LSP P1, P2 maupun P3. Nanti kita akan coba bahas di sini. Saya hanya membahas, menyampaikan cerita bahwa ini prosesnya, proses secara garis besarnya saja. Nah, kemudian kalau kita belajar, kita melakukan pendidikan secara formal, itu kan di perguruan tinggi atau kalau di SMA ada SMK, itu kan pendidikan formal. Tapi kalau kita melakukan sertifikasi profesi, itu dikeluarkan oleh siapa sih? Kalau sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP, tapi BNSP bukan yang melaksanakan, tapi BNSP dibantu oleh yang kita sebut dengan lembaga sertifikasi profesi, atau kita sebut dengan LSP. LSP ini adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi yang melakukan prosesnya adalah LSP, tapi yang memberikan lisensinya adalah BNSP. Sehingga kalau tadi kita lihat sertifikatnya itu lambangnya Garuda. Ya, jadi yang mengeluarkan BNSP, tapi yang melakukan uji sertifikasi adalah LSP. Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP. Jadi kalau misalnya ada nanti organisasi yang akan mengajukan menjadi LSP, nanti dilakukan akreditasi pada saat dia sudah melakukan rangkaian proses dan bisa memenuhi persyaratan LSP, sehingga dia bisa melakukan uji sertifikasi sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Kalau yang selama ini di Pustakawan yang kita kenal adalah LSP Pustakawan, itu miliknya IPI. Apakah nanti Pustakawan boleh membuat LSP lain, tidak hanya milik IPI yang ada di Salemba? Boleh. Bisa. Mungkin karena kita belum saja, makanya ini saya coba untuk perkenalan ke teman-teman. Ayo, kita kalau perlu nanti teman-teman pustakawan ini mayoritas teman-teman yang ada di Kementerian Agama bikin LSP profesi, organisasi profesi pustakawan Kementerian Agama, kemudian membuat LSP sendiri boleh, bisa. Uji sertifikasi sendiri bisa. Yang penting adalah kita menggunakan nanti standar uji sertifikasinya yang disebut dengan SKKNI-nya. Buku ujiannya pakai itu. Tapi yang melakukan LSP manapun bisa. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi tidak hanya kemudian mikir, aduh berat ya kalau kita pakai LSP. Ini contohkan LSP pustakawan karena daftarnya aja lama, dapatnya lama, ya kan? Nah, tapi kalau ini nanti kita bisa sendiri. Nah, apa sih yang disebut LSP ini ada berapa? Ternyata di sini ada 3 tipe LSP. Makanya ini ada 3 tipe LSP. Yang pertama adalah LSP tipe 1 atau kita sebut dengan LSP 1. Ini LSP ini biasanya dibentuk oleh lembaga pendidikan atau pelatihan. Nah, ini boleh. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang punya putra-putri sekolah di SMK, biasanya mereka lulus dan juga dapat uji sertifikasi dari LSP P1 SMK-nya. Karena SMK juga diberikan wewenang boleh membuat LSP, tapi hanya P1. Untuk siapa?
untuk lulusannya. Karena tadi saya sebutkan di situ bahwa lulusan boleh melakukan uji sertifikasi. Kalau kemudian dia pinter banget, dia mau ke LSPP 3 boleh? Boleh, tapi bayar sendiri. Nah, kemudian LSP tipe 2, ini siapa? LSP tipe 2 ini dari perusahaan-perusahaan, dari organisasi. Nah, ini kalau kita, ini LS atau SKK khusus dari departemen itu sendiri. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman kita yang dosen, itu sertifikasi dosen atau Serdos ini masuk ke LSP 2. Serdos itu LSP 2 karena LSP khusus dari Kementerian Riset Dikti. Jadi ini LSP 2. Serdos itu masuk ke LSP 2. Kemudian LSP tipe yang ketiga itu yang mana? LSP tipe 3 itu dari umum yang dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi yang kemudian bisa melakukan uji sertifikasi. Jadi, misalnya kita nih, ada kalau di pustakawan kan ada IPI, kemudian ada Ikatan Pustakawan Perguruan Tinggi. Boleh nggak mereka bikin LSP sendiri? Boleh, silahkan. Asal memenuhi syarat. Kemudian Ikatan Pustakawan Sekolah, mau bikin LSP sendiri, boleh silahkan. Pakainya nanti apa? Pedomannya. Pedomannya pakai SKKNI-nya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi SKKNI-nya sudah ada. Dibuat oleh siapa? Sekelompok orang, dari Perpusnas, dari perguruan tinggi, dari mana, dan itu sudah secara nasional. Itu yang kita pakai. Standar kalau orang mau uji sertifikasi profesi pustakawan, ya pakainya itu kalau di Indonesia. Jadi kita sebenarnya beruntung pustakawan itu sudah punya SKKNI yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sehingga itu bisa kita pakai. Sehingga kita pakai untuk kemudian melakukan uji sertifikasi. Jadi nanti kalau selama ini saya sampaikan bahwa ayo ikut ujian, kalau perlu ayo kita bikin LSP teman-teman yang sudah LSP mana? P1 untuk perguruan tinggi, misalnya ada UIN mana, UIN Jakarta, ada kalau Pak Sohib ada di Universitas Negeri Malang, bikin LSP untuk LSP P1. Kemudian kalau LSP P3, ya organisasi profesi. Nah, Ikatan Pustakawan, apakah harus IPI? Boleh Ikatan Pustakawan lain, yang penting ini syarat-syaratnya untuk mendirikan LSP. Ya, yang pertama dukungan dari pimpinan, membentuk dan menetapkan panitianya, legalitas hukum kalau perguruan tinggi ada SK rektornya, menyusun dokumen manajemen mutu, kemudian punya sarana prasarana, ada kantornya, ada skemanya, tadi SKKNI-nya sudah ada tempat uji kompetensi atau TUK. TUK itu apa? Tempat ujinya. Jadi kalau pustakawan ya berarti dia punya lab yang sangat lengkap yang nanti bisa digunakan untuk uji kompetensi karena ujinya uji kerja. Jadi pada saat dia sudah punya, ada asesornya nanti, jadi pengujinya. Nah itu sudah selesai semua. Kita sudah bisa melakukan, kita sudah bisa membuat LSP, kemudian kita bisa melakukan uji sertifikasi profesi. Profesi lain apakah sudah punya LSP? Banyak. Insinyur punya LSP, kemudian Kata Rias punya LSP. Nah, kita pustakawan ini yang harus baru satu LSP-nya yang ada di LSP pustakawan yang dikomandoi oleh IPI. Kita boleh nggak? Bisa nggak? Kemudian kita bikin di tempat lain. Asosiasi profesi pustakawan lain bikin. Bisa, dipersilahkan. Monggo. Karena ini juga kebebasan. Yang penting SKKNI-nya pakai SKKNI yang itu. Karena apa? Di se-Indonesia untuk satu profesi, satu SKKNI. Gitu. Tapi ininya boleh, bisa. Perguruan tinggi bisa, SMK bisa, untuk LSPP 1, LSPP 2 itu perusahaan atau institusi, dan kalau LSPP 3 itu organisasi profesi. Misalnya kalau arsiparis, kan tidak harus asosiasi arsiparis, kemudian ada asosiasi pengelola rekod, mau bikin, silahkan. Pustakawan, sekolah, pendidikan tinggi sendiri-sendiri, boleh, silahkan. Ini, karena semakin banyak LSP, semakin banyak potensi profesional di bidang itu untuk bisa disertifikasi. Karena apa? Apakah hanya untuk tujuannya hanya untuk
tambah gaji? Tidak juga. Banyak hal yang kemudian mendapatkan manfaat dari kita mendapatkan proses uji sertifikasi ini. Jadi sesuatu yang tidak sulit. Nah, ini tahapan legalitas LSP-nya. Pengajuan LSP ke BNSP lagi, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Kemudian apa? Dilakukan proses apresiasi. Jadi ada tanggapan, kemudian diverifikasi semua dokumennya. Kemudian apa? Dilakukan proses pelatihan asesornya. Kemudian ada workshop, ada penyusunan mata uji kompetensinya. Nah, kemudian selesai dari situ bisa kemudian melakukan proses asesmen atau proses uji sertifikasi. Nah, kemudian dan biasanya dari proses asesmen ini sendiri dilakukan oleh LSP. Nah, jadi pada saat kita nih misalnya nih organisasi profesi pengelola pustakawan perguruan tinggi Islam se-Indonesia, kemudian akan mengajukan membuat LSP, ajukan ke BNSP, kemudian diverifikasi. Kemudian siapa asesornya? Ya, anggota pustakawannya sih itu. Berapa? Dan harus melakukan apa? Melakukan proses pelatihan sebagai asesor. Pelatihan asesor itu biasanya dilakukan minimal 4 jam. Biayanya berapa? Biayanya sekitar 7 sampai 8 juta. Tapi kalau yang bayarin organisasi profesi kan enak juga. Dan itu bisa sebagai asesor itu bisa digunakan selama 5 tahun. Nanti 5 tahun berikutnya dia harus perpanjangan melakukan pelatihan lagi dan kemudian dia bisa memperpanjang masa sebagai asesornya. Nah, jadi kemudian menyusun MOK, nah jadi sudah punya tempatnya, terus kemudian sudah ada SKKNI-nya, kemudian sudah ada kantornya, ada asesornya, sudah tinggal melakukan proses uji sertifikasi. Nanti yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Badan Nasional Standarisasi Profesi. Sudah, dan itu lebih mudah. Jadi kalau mau bikin yang mana, kalau perguruan tinggi ya silakan buat LSPP 1. Kalau kemudian organisasi profesi, silakan buat LSPP 3. Sesederhana itukah? Ya, memang perlu kerja luar biasa. Apalagi kalau saya menyampaikan di sini agar teman-teman bisa terdorong untuk kemudian ayo kita bikin LSPP 3-nya. Karena kalau P1 itu hanya untuk lulusan. Apakah nanti untuk pekerja profesional bisa uji sertifikasi di LSPP 1? Bisa. Tapi masa berlaku sertifikatnya hanya 3 tahun. Dan tetap dia harus ikut pelatihan di perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau yang mengeluarkan LSP P1 dengan P2 ataupun P3, tinggi yang mana? Yang paling tinggi adalah P3, karena dia yang mengeluarkan oleh asosiasi profesi. Jadi sebenarnya asosiasi profesi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi sebuah profesi. Kan kalau ada dokter, ada insinyur, ada pengacara, ada banyak sekali di Indonesia. Nah, kita ini yang harus kita tingkatkan sendiri nih, profesi kita sebagai pengelola informasi, pustakawan, arsiparis. Ini kita yang harus memperjuangkan diri kita supaya apa? Supaya kita bahwa pekerjaan kita ini juga memang benar-benar diperlukan. Pekerjaan kita ini juga terstandar dan diakui oleh BNSP. Nah, ini yang saya ingin sekali membuat teman-teman, ayo kita coba kita apalagi ini teman-teman yang misalnya di pustakawan perguruan tinggi gitu kan. Jadi tidak semuanya hanya tergantung di LSP P3-nya. Bagus sih yang di IPI, tapi kan kesempatan untuk teman-teman bisa semua yang tersertifikasi se-Indonesia juga tidak menjadi sangat banyak kan daftar tunggunya. Tapi kalau kita sudah membuat sendiri, kita bisa menentukan sendiri juga. Yang penting apa? Pakai standarnya sama kok, SKKNI-nya satu, itu aja. Nggak boleh kita pakai SKKNI yang lain, karena nanti kalau misalnya kita lihat di situ udah sangat spesifik SKKNI itu, pekerjaannya apa, yang dinilai apa, aspeknya mana, itu sudah sangat spesifik dokumen SKKNI itu. Ya. Nah, kemudian ini jadi kalau tadi ini tadi LSP ya tahapannya ini jadi sudah terbentuklah LSP, kemudian
kalau tadi di sini salah satunya adalah pelatihan asesor. Ada pelatihan asesor. Siapa sih yang boleh menjadi asesor? Nah, dia profesional di bidang itu. Kalau kita, balik kita teman-teman sudah S2 semua, pasti sudah profesional di bidang apa? Di bidang perpustakaan. Sehingga, ayo, saya pengen jadi asesor kompetensi pustakawan. Silahkan mengikuti apa? Mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh BNSP. Pelatihan berbasis kompetensi di mana peserta aktif sejak awal, mengikuti asesmen berbasis kompetensi ini minimal 40 jam, sehingga apa yang dilakukan? Mampu merencanakan pengorganisasian asesmen, mengembangkan perangkat, melakukan asesmen, mendapatkan sertifikat pelatihan asesor, dan kemudian dia sudah dinyatakan oleh BNSP bahwa dia menjadi salah satu asesor. Dan kemudian dia dapat nomor registernya, nomor register bahwa dia asesor nomor ini. Sehingga pada saat dia melakukan uji kompetensi dimanapun bisa, boleh. Yang penting dia sudah melakukan proses sebagai pelatihan sebagai asesor. Siapa yang melakukan dan menguji? Master asesor namanya. Jadi di proses pelatihan itu selama minimal 40 jam, kita tidak hanya teori tapi praktek mengakses dan kita dinilai oleh master asesor. Dan itu pengalaman kita yang luar biasa. Paling tidak apa, pada saat kita mau berjuang untuk menjadi asesor, kita bisa menguji kompetensi teman-teman lain yang kemudian nanti bisa tersertifikasi sebagai apa, pustakawan. Nah, kenapa saya dorong teman-teman, karena kita dari segi pendidikan minimal sudah masuk, harus S2. Nah, ini ya, makanya kita ayolah kita punya organisasi profesi, kita kemudian bisa menjadi asesor, kita bikin LSP, baik itu P1 untuk perguruan tinggi teman-teman dosen, atau LSP P3 untuk teman-teman yang berprofesi pustakawan atau arsiparis. Silakan. Nah, jadi kenapa saya di sini tidak sekedar menyarankan ayo jadi asesi untuk disertifikasi, kalau perlu kalau saya di sini lebih menyarankan ayo kita jadi asesor. Ayo kita bentuk LSP P1 maupun P3. Kita dorong. Kita mulai dari diri kita. Ya, kita buat. Susah seperti apa sih? Enggak. Yang penting adalah bahwa kita punya kemampuan. Perguruan tinggi teman-teman yang dosen dari UIN, di mana ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, Jakarta, pasti semuanya mampu. Dan rektornya juga pasti mendukung, apalagi sekarang bahwa lulusan kita tidak hanya dibutuhkan untuk sekedar kemampuan keilmuannya, tapi keterampilannya, sikap, pengetahuan, aspek-aspek lain itu yang kemudian mendukung. Ya, jadi ini meningkatkan kualitas bahwa kita ini loh profesi kita sebagai pengelola rekod, pengelola arsip, pengelola pustakawan ini juga perlu diperhitungkan. Kalau kita hanya tergantung pada satu LSP saja, berat. Saya lihat juga, ngantrinya juga pasti panjang. Bayar sendiri ya, bayar sendiri. Dan BNSP itu banyak sekali memberikan beasiswa untuk uji kompetensi, dibayarin. Banyak sekali beasiswanya. Kemudian ada nggak beasiswa sebagai asesor? Ada juga. Jadi ini sangat terbuka kemungkinannya karena memang di Indonesia memang sedang digerakkan. Nah, ini sedikit bahwa pengalaman kami, kenapa saya bisa bercerita seperti ini, karena kami di UI merasakan sangat banyak sekali manfaatnya dengan kita punya LSP, ya, sertifikasi profesi di UI. Jadi ini pengalaman kami di UI bahwa kegiatan dilakukan LSP UI karena LSP perguruan tinggi sehingga kita masuk pada kategori LSP P1, melakukan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik. Kemudian mengembangkan SDM di LSPP UI dengan melakukan pelatihan asesor kompetensi. Ya, mengembangkan skema sertifikasi kompetensi dengan kerjasama dengan industri, instansi pemerintah, serta asosiasi. Ini yang sudah dilakukan. Nah, memang belum lama LSP UI ini baru tahun 2017. Ya, baru tahun 2017 dan sekarang ini sudah memiliki 13 skema. Salah satu skemanya adalah pengelolaan kearsipan dasar atau pengelolaan arsip dasar. Dan
karena LSPP 1 UI ini kebetulan sekali oleh rektor diberikan tempatnya, tapi jadi LSP se-UI tapi memang tanggung jawab diberikan di vokasinya. Sehingga memang skema ini yang awal adalah skema-skema yang dimiliki oleh 13 prodi di vokasi. Jadi memang 13 prodi di vokasi semuanya sudah punya skema. Semuanya sudah melakukan uji sertifikasi profesi dan semua dosennya sudah dilakukan pelatihan sebagai asesor. Jadi semua dosennya sudah jadi asesor semenjak tahun 2017. Nah, siapa yang diakses oleh asesor-asesor kompetensi dari UI ini? Yang pertama, yang utama adalah mahasiswa. Yang mahasiswa saat dia lulus sebelum di wisuda. Jadi dia lulus, kemudian dilakukan uji sertifikasi. Jadi pada saat dia keluar tidak hanya ijazah, transkrip nilai, surat keterangan pendamping ijazah, kemudian hasil nilai TOEFL, tapi juga uji sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi ujiannya dilakukan di vokasi, tapi pada R1 juga bisa. Dari mahasiswa-mahasiswa 1. S2 enggak. Jadi yang memang menjadi prioritas adalah mahasiswa D3 atau vokasi D3, D4 dan S1. Nah, jadi ini yang sudah dilakukan di LSP P1 UI. Ini salah satu contohnya, ini tahun berapa ini melakukan proses uji sertifikasi. Jadi prosesnya dilakukan uji sertifikasi untuk lulusan. Jadi kalau di vokasi itu setiap akhir semester genap itu meluluskan sekitar 1.000, jadi kita mengakses 1.000 mahasiswa. Tempatnya di mana? Karena kita menjadi LSP P1, sehingga kita harus tadi salah satu syaratnya ada kantor, ada tempat uji kompetensi, sehingga semua laboratoriumnya harus lengkap. Karena apa? Karena uji sertifikasi ini nggak cuma teori, lulusan juga harus atau asesi bahasanya, jadi peserta ujian itu harus praktek, sehingga kita harus salah satu syaratnya adalah punya lab yang lengkap sesuai dengan pekerjaannya. Sehingga apa? Sehingga pada saat nanti BNSP datang, jadi kalau kita menguji sertifikasi ini BNSP datang untuk melakukan pengecekan, benar nggak? Dokumen-dokumen yang diisi benar nggak? Sesuai nggak? Terus kemudian prakteknya benar nggak di situ? Nah, itu yang dilakukan. Kalau yang di kiri, gambar kiri ini uji sertifikasi untuk lulusan, dan di gambar kanan ini uji sertifikasi ini di Februari tahun ini untuk pegawai, tendik, pustakawan, arsiparis, kemudian pustakawan, arsiparis, kemudian administrasi, bagian akademik dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi mereka sekitar berapa periode didatangkan dari Jogja untuk melakukan pelatihan dulu, karena kita LSPP 1, jadi kita pelatihan dulu, kemudian baru diuji sertifikasi. Nah, tapi pelatihnya harus berbeda dengan asesornya. Nah, jadi kalau LSPP 1 boleh melakukan uji sertifikasi, tapi umurnya hanya 3 tahun, umur ijazahnya. Tapi kalau LSPP 3 jauh lebih panjang. Karena apa? Asosiasi profesi. Kalau pendidikan ya hanya sampai di situ. Makanya saya bilang bahwa ayo teman-teman kita buatlah. Kenapa ini yang UMY masuknya ke LSPP 1, LSPP 3-nya kan kita belum ada. Ya kan susah. Pustakawan juga susah, arsiparis masih susah, harus pegawai negeri. Sehingga ya udahlah adanya LSPP 1. Paling tidak pegawainya atau staf akademiknya sudah tersertifikasi. Nah, ini kebutuhannya sangat luar biasa banyak. Nah, ini kegiatannya. Jadi ini uji unjuk kerjanya. Uji unjuk kerjanya itu mulai dari dia pada saat tadi dia melakukan pekerjaan, tesnya tertulis dulu, uji unjuk kerja, keterampilannya apa? Pada saat dia misalnya kearsipan dasar itu ada 17 unit yang harus dikerjakan. Jadi 17 itu kita uji semuanya. Ada yang pakai tertulis, ada yang pakai wawancara, ada yang pakai praktek. Misalnya, ini saya contohkan kalau untuk pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, dia menerima surat, bagaimana cara dia membuka surat, bagaimana dia cara memotong amplop, bagaimana cara dia menulis, sampai selesai.
kemudian praktek lagi, asesornya sebagai pemimpinan, bagaimana cara dia menyampaikan, etika berbicaranya, itu semuanya. Sampai dia mengetik, menyimpan, mengeprint, scan, semuanya. Nah, tergantung uji unjuk kerjanya seperti apa. Kalau sekretaris, ya pekerjaan sekretaris. Kalau kemudian pekerjaan di iklan, ya bagaimana dia semuanya. Jadi, kalau nanti teman-teman main ke Depok, jadi nanti misalnya ada waktu, kemudian yuk saya mau lihat labnya. Jadi di kami itu ada di Gedung C, di Gedung C itu ada 6 lantai yang semuanya tempat uji kompetensi dari 13 unit tadi. Semuanya lab yang semuanya memang harus menggambarkan sama persis. Karena itu juga nanti kalau tidak sesuai ya nanti oleh BNSP tidak diberikan nanti lisensi untuk mengeluarkan untuk melakukan uji sertifikasi LSP tadi P1. Ya, tapi hanya sampai ke P1 karena bukan organisasi profesi, ini organisasi pendidikan. Jadi ini gambarannya, jadi kalau di UI ada LSPP 1 karena memang lembaga pendidikan. Nah, ini kemudian ini ada penelitian, jadi tahun 2018 kebetulan saya melakukan penelitian terhadap mahasiswa lulusan yang pertama kali dilakukan, jadi angkatan 2014 kalau nggak salah, dia 17 selesai, apakah dia setelah dia lulus, dia sudah mendapatkan sertifikat sertifikat profesi ini, dia mendapatkan manfaat nggak? Jadi 92,1% menjawab bahwa dia punya manfaat, mendapatkan manfaat dari uji sertifikasi ini. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Ternyata mereka pada saat dia sudah bekerja, mereka menyampaikan bahwa uji sertifikasi ini menjadi kemampuan mereka sudah terstandar. Jadi sudah, oh ini loh, saya sudah terstandarisasi kemampuan saya. Kemudian menunjang dalam kehidupan berkarir itu 57,9%, dan persyaratan kerja 50%. Nah, jadi ini ceritanya rata-rata teman-teman jadi lulusan di kami itu pada saat dia wawancara, kemudian dia kasih unjuk bahwa dia sudah uji sertifikasi, oke. Nah, bisa lebih cepat untuk kemudian diterima. Bahkan kalau di kami, karena kami adalah pengelolaan kearsipan dasar, biasanya calon arsiparis itu kan syaratnya nggak berjenjang lama. Ada beberapa BUMN yang kemudian, oh kamu sudah uji sertifikasi, ya sudah, ini sebagai syarat untuk kemudian dia bisa menjadi fungsional arsiparis untuk pengelola arsip. Jadi sudah fungsional karena dia sudah punya sertifikat ini, sehingga biasanya mereka begitu sudah selesai ujian, nanti biasanya mereka udah ngejar-ngejar nih kapan sertifikatnya keluar, karena apa? Karena ternyata terakhir akhir-akhir ini pada saat melakukan wawancara pekerjaan itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan di industri. Tidak hanya sekedar arsip, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena apa? Sudah terstandar. Dan yang mengeluarkan bukan perguruan tingginya, tapi yang mengeluarkan oleh BNSP. Nah, ini untuk lulusan. Jadi ini yang manfaatnya kalau untuk lulusan, tapi kalau untuk yang profesional, karena kebetulan memang yang pengalaman kami yang ada adalah untuk lulusan, sehingga pengalaman secara empirisnya belum ada. Nah, kemudian juga sama, kalau di UI internal, kalau tadi saya kasih unjuk di UMY, kalau di UI, kalau untuk pegawainya juga sama, humas misalnya, semua humas di fakultas-fakultas harus uji sertifikasi di LSPP 1-nya UI. Jadi, jeruk makan jeruk? Ya enggak lah, supaya paling tidak juga lebih memudahkan. Jadi mereka minimal tersertifikasi di LSPP 1. Jadi mereka pelatihan dulu, kemudian baru diuji sertifikasi humas, kemudian administrasi, pengelolaan arsip. Nah, kalau kebetulan di LSPP 1 UI belum ada kalau pustakawan, baru ada arsip. Nah, jadi ini mungkin ini bisa menjadi penyemangat buat kita untuk bisa, ayolah kita bikin, kita coba, kita teman-teman kita pikirkan untuk ke depan, kita di universitas atau kita di asosiasi profesi untuk membuat baik itu LSPP 1 maupun LSPP 3.
Nah, ini jadi penutupnya dari saya bahwa memiliki sertifikasi profesi sebenarnya adalah sebuah nilai lebih bagi lulusan atau calon profesional maupun kita sebagai profesional. Tapi masih perlu banyak sosialisasi dan pemahaman mengenai sertifikasi ini karena tidak semua mengetahui manfaat yang dapat diberikan oleh sertifikat kompetensi tersebut. Nah, banyak organisasi profesi di Indonesia yang belum secara intens melakukan kegiatan sertifikasi profesi, termasuk organisasi profesi kita. Profesi kita ini masih sangat sedikit, bahkan baru 1 anak tunggal yang dikeluarkan oleh LSP Pustakawan yang dimiliki oleh IPI. Baru 1 itu aja. Sehingga kalau kita semakin banyak LSP, semakin banyak teman-teman kita pustakawan yang tersertifikasi, wah, jadi profesi kita semakin meningkat. Kelihatan semakin terstandar, jelas. Berarti kalau nanti begitu kita mau mengangkat pustakawan harus punya sertifikat dulu. Atau nanti kita mau kenaikan pangkat pustakawan akan lebih mudah, baik itu di perguruan tinggi, pustakawan sekolah, pustakawan perusahaan dan sebagainya. Ini sehingga tidak hanya tergantung pada 1 LSP saja. Dan saya yakin teman-teman pasti di institusi organisasi masing-masing punya kemampuan, cuman memang terkadang kesadaran dan perasaan bahwa perlu nggak sih itu yang belum muncul. Padahal ini sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk nanti ke depannya kita. Sehingga nanti tidak hanya kita, apakah kemudian dengan asosiasi sertifikasi profesi ini kemudian menafikan atau untuk profesi pendidikan formal tidak diperhitungkan? Tidak, justru ini membuka potensi, membuka kesempatan buat kita yang sebenarnya sudah belajar lama, tapi sebenarnya kita sudah meningkat nih. Tapi siapa yang mengakui? Apakah kita harus kuliah lagi? Misalnya ada nanti pegawai di tempat teman-teman pustakawan, dia dari lulus SMA, kemudian sebenarnya kalau dari jenjang karir dia sudah jauh lebih, tapi karena dia tidak punya kesempatan untuk belajar secara formal, tapi enggak, ya udah di situ aja, padahal pekerjaan-pekerjaan lain sebenarnya dia bisa. Siapa yang kemudian nanti akan menentukan bahwa ini gajinya naik karena dia misalnya golongannya naik, sebenarnya dia sudah, tapi kalau hanya dilihat pendidikan formalnya SMA itu terus, ya tidak bisa. Nah, ini sehingga uji sertifikasi ini menjadi hal yang sangat diperlukan buat sebagai standar bahwa kita itu kemampuannya sampai itu. Jadi ini teman-teman, jadi sedikit ya. Oke. Sudah selesai, Mbak Dia? Aja. Moderator. Terima kasih. Terakhir putus-putus ini suaranya. Ya, demikianlah paparan tentang sertifikasi profesi yang disampaikan oleh Bu Dia. Menarik sekali ya. Contohnya misalnya di tempat saya belum ada ini, ada jurusannya tapi belum ada sertifikasi, lembaga sertifikasi, terutama yang P1 ya. Iya. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Monggo silakan. Atau saya dulu, Mbak Dia. Ya, monggo Pak, silakan. Sertifikasi profesi. Ya, itu sebagai pendamping ijazah. Gitu ya, Mbak Dia ya. Pendamping ijazah. Apa begitu? SKPI. Beda Pak. Jadi kalau SKPI itu boleh langsung dijawab Pak? Ya. Ya, jadi kalau SKPI itu untuk lulusan itu surat keterangan pendamping ijazah yang menyatakan bahwa selama dia melakukan perkuliahan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan yang sifatnya dia kegiatan yang non formal. Jadi misalnya organisasi, seni, olahraga, kemampuan ilmiah dan sebagainya. Tapi kalau ini langsung pada proses pekerjaannya Pak, profesional dia di bidang apa. Jadi berbeda. Kalau SKPI memang kewajiban perguruan tinggi sekarang menerbitkan SKPI ini
memang dikeluarkan tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal, Pak. Tapi kalau ini mengukur apakah selama dia melakukan perkuliahan dari semester 1 sampai dia lulus, ini dia sudah benar-benar siap bekerja. Dia sudah bisa kita sebut profesional atau belum. Nah, makanya ini yang kemudian kita lakukan uji sertifikasi kompetensi. Sehingga pada saat nanti dia masuk ke dunia kerja, dia sudah benar-benar siap bekerjanya. Jadi berbeda, Pak, dengan surat keterangan SKPI, berbeda. Ya, oke. Ada yang tanya lagi? Saya Pak Sohib. Ya, monggo silakan Pak Joko. Terima kasih Mbak Dia. Ilmunya sangat bermanfaat. Nah, sementara di perpustakaan UII itu sekitar 6 pustakawan, 7 tapi satunya pensiun jadi 6 pustakawan. Itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah tersertifikasi. Nah, kemarin baru saja kami mengajukan resertifikasi pustakawan. Itu cuma sekedar mengumpul itu aja, dokumen saja, jadi tidak langsung diuji lagi. Nah, pertanyaan saya, karena kita itu perpustakaan swasta, itu teman-teman itu merasa kurang greget untuk ikut sertifikasi. Karena apa? Karena satu, yang pertama, untuk sertifikasi itu ternyata cuma diakui sebagai kompetensinya saja. Sementara untuk pustakawan itu koinnya tidak ada. Seperti dosen kan ada, sementara pustakawan tidak ada. Di satu sisi juga mungkin regulasi di tempat kami itu antara yang pustakawan tersertifikasi dan itu tidak ada perbedaan, Mbak Dia. Itu kendala kami. Kenapa untuk memotivasi teman-teman sertifikasi itu sangat sulit. Makanya sampai sekarang 2 periode ini cuma 6 pustakawan. Itu gimana solusinya supaya memotivasi teman-teman pustakawan supaya tertarik untuk ikut sertifikasi, Mbak Dia. Karena apa, untuk pustakawan kita ya memang wis tua-tua sih, seperti saya kan sudah tua, Mbak. Lagi pensiun. Nah, itu ngaku ya. Iya, kadang yang memotivasi itu kalau ada koinnya, kalau nggak ada koinnya itu kita sudah uji kompetensi begitu. Aku kemarin itu minimal 1 hari, Mbak, ada yang 2 hari dan seterusnya, seperti itu. Dan yang kedua, kaitannya dengan materi uji kompetensi, itu sebagai pustakawan yang swasta ya, bukan negeri, itu sangat kesulitan. Karena apa? Karena untuk materi di dalam uji kompetensi itu sepertinya standarnya standar pustakawan negeri, Mbak. Jadi formatnya dengan swasta itu lain. Itu yang kami kesulitan sampai 1 atau 2 hari itu kami baru selesai. Tapi alhamdulillah untuk yang ikut sertifikasi itu semuanya lulus, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab ya. Ya. Mohon izin Pak Sohib untuk menjawab pertanyaan Pak Joko. Jadi memang sertifikasi profesi ini memang terutama untuk hasilnya ini terkait erat dengan kebijakan pimpinan, apalagi kalau di swasta. Jadi pada saat sudah carinya susah, standarnya juga beda jauh dengan yang PNS, terus udah susah-susah nggak diakui. Nah ini jadi membuat apa? Membuat pustakawan juga, aduh nggak usah lah, udah ngantrinya juga susah gitu kan. Terus ujiannya juga susah. Nah jadi memang pada saat sertifikasi profesi ini memang seharusnya dijadikan sebagai standar untuk melakukan penggajian, standar untuk memberikan penghargaan kepada kualitas pekerjaan kita, profesionalitas pekerjaan kita. Sehingga kalau organisasi-organisasi profesi lain itu yang kemudian menetapkan standar. Kalau kamu punya insinyur, dia sudah sertifikasi yang sekian,
dia kamu harus memberikan gaji A, B, C, D, sekian, sekian, sekian. Nah itu, jadi semuanya terstandar, kalau nggak bisa. Nah ini adalah sebenarnya tantangan buat masing-masing profesi, dia bisa kuat atau enggak organisasi profesinya. Dia membantu semua anggota profesinya atau enggak. Nah kalau seperti ini, kan kesannya didiemin aja, organisasi profesinya gimana ini. Nah mereka sudah melakukan ujian sulit, susah-susah, kemudian karena tidak ada standar untuk gaji. Kita kan enggak. Mau swasta, kalau negeri mungkin masih standarnya sama, tapi kalau begitu di swasta, ya sudah, sak kuate organisasinya. Nah, tapi karena kita ya sudahlah, kita juga perlu, ya sudah diterima. Tapi beberapa organisasi profesi yang memang dia sudah menetapkan bahwa kalau sekian dia harus, nah ini yang kemudian memang tantangan tersendiri buat kita sebagai pustakawan, organisasi profesinya yang memang juga belum kuat. Nah, apa yang harus dilakukan untuk memotivasi kesadaran dari pimpinan? Kalau perlu, jadi SDM-nya ini loh, ini sebagai standar untuk kemudian menghitung kenaikan pangkat. Kalau di swasta kan yang menghitung kenaikan pangkat dan sebagainya, tidak ada standar yang mutlak, tidak seperti di PNS. Nah, sebenarnya ini yang kemudian harus didorong supaya SDM benar-benar menggunakan ini sebagai salah satu standar untuk kenaikan pangkat. Karena di sertifikasi profesi pustakawan sendiri, yang untuk PNS, itu juga yang sudah disertifikasi dengan yang belum, perbedaan tunjangannya juga tidak terlalu besar, sehingga juga nomor 1 ngantrinya susah, nomor 2 juga agak kesulitan untuk kemudian, udah dapat juga nanti tunjangannya juga nggak terlalu banyak. Nah, itu juga menjadi masalah. Tapi beberapa organisasi swasta yang memang sudah menganggap bahwa ini sesuatu yang penting, ini justru menjadi hal yang sangat memudahkan untuk dia menstandarisasi kualitas pegawainya, kualitas profesionalnya, sehingga pada saat dia menggaji akan lebih mudah. Ini tantangan sendiri untuk organisasi Pak Joko. Ini makanya saya tadi sampaikan juga ada satu perguruan tinggi swasta dari Jogja yang kemudian melakukan itu pada saat kemarin ditanyakan SDM-nya kenapa, ini sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap pegawai, apresiasi terhadap tenaga pendidik, terhadap pustakawan, pengelola tata usaha dan sebagainya yang sudah selama ini bekerja, sehingga diberikan ini, bahkan itu kan dibayarin semuanya. Nah, nanti pada saat dia mau pensiun atau dia kenaikan jabatan, ini menjadi hal yang diperhitungkan. Jadi memang kesadaran dari organisasi itu sendiri, Pak. Jadi kalau perguruan tinggi tetangga sebelahnya pada saat dia melakukan itu bahkan menjadi sebuah kewajiban. Kalau yang nggak lulus ujian nanti nggak bisa naik pangkat. Nah itu menjadi hal yang memang perlu. Kalau perlu dipanas-panasi Pak, itu teman tetangga sebelah udah kayak gitu loh. Nah, jadi memang ada hal yang memang mungkin kalau begitu sudah melihat ada tetangga sebelahnya itu, oh iya ya. Nah standarnya ternyata mereka sudah menjadikan uji sertifikasi ini sebagai standar untuk kenaikan pangkat bagi profesional mereka. Sekali lagi memang kebijakan dari organisasi sendiri. Nah, itu Pak. Ya, tapi ya, jangan berputus asa sebagai teman-teman pustakawan ya Bapak, pasti tetap nanti akan ada gunanya meskipun sekarang belum gitu kan. Tapi memang dari pimpinan itu kan tetap harus dapat ini dulu ya, sedikit demi sedikit, baru kemudian pada saat dia melihat di luar seperti apa organisasi-organisasi yang lain, pesaing-pesaingnya juga melakukan seperti itu, nanti pasti juga akan karena ini menjadi sesuatu yang baru di Indonesia, apalagi untuk profesi kita sebagai pustakawan, mengelola informasi, administrasi dan sebagainya itu juga belum menjadi hal yang menjadi kebiasaan atau belum dianggap sebagai kebutuhan, sehingga apresiasinya pun juga belum terlalu tinggi. Tantangan tersendiri Pak memang buat kita. Baik. Itu saja. Sama itu. Yang kedua Mbak Dia, yang kaitannya tadi materi yang swasta itu sama negeri bisa nggak dibedakan? Kan yang swasta kan standarnya kan lain. Nah itu Pak. Ya baik. Itu, ya dengan koinnya. Oh ya, jadi untuk pertanyaan kedua tadi, kenapa sertifikasi itu
harus pakai standar 1 nasional. Standar itu yang kemudian memang itu yang harus digunakan. SKKNI-nya itu karena apa? Itu menunjukkan bahwa level pekerjaannya itu memang sudah terstandar semuanya. Jadi kalau kemudian teman-teman merasa, oh itu sangat sulit sekali untuk dilakukan, ya berarti nomor 1 bahwa standar itu bukan standar yang diturunkan, tapi bisa jadi soal-soal untuk kemudian melakukannya. Jadi dari soal-soal, jadi kalau SKKNI itu blek gambaran, saya yang penting harus tahu bahwa dia bisa melakukan pengkatalogan. Pengkatalogan yang seperti apa? Soalnya yang kemudian disesuaikan dengan pekerjaan dia sehari-hari yang seperti apa. Kalau dia setiap harinya pakai DDC, nggak boleh diuji dengan UDC. Nah, sehingga kemampuan si asesor membuat soal itu yang kemudian harus harus itu menjadi tantangan tersendiri. Loh, kalau kayak gitu soalnya berarti berbeda-beda. Iya. Jadi kalau misalnya jadi pada saat sebelum uji sertifikasi itu idealnya adalah ini UII berapa orang? Pengolahan menggunakan apa? DDC, menggunakan UDC, menggunakan DDC versi Islam, menggunakan ini. Itu yang digunakan sebagai alat uji. Yang penting adalah bahwa dia bisa melakukan proses pengolahan. Pengolahan pakai sistem yang mana itu nggak apa-apa. Nah, itu yang memang kemampuan si asesor untuk membahasakan, menurunkan soal-soal yang ada di SKKN itu menjadi soal-soal yang memang bisa, yang penting adalah bahwa dia unjuk kerjanya benar. Jadi kalau kemudian susah, ya kalau standarnya berbeda, ya berbeda. Bukan berarti menurunkan standar, Pak, tapi soalnya yang kemudian disesuaikan. Karena uji sertifikasi ini bukan ujian lisan tertulis, tapi uji bahwa dia sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu. Pengalaman saya pada saat kemarin menggunakan menguji di pengelola administrasi arsip di UII. Di UMY, sorry. Mereka saya tanya dulu, biasanya menggunakan pengelolaan pencatatan suratnya dengan apa? Agenda tunggal, agenda apa? Yang penting dia tahu. Sehingga itu yang kita gunakan. Bahkan skema-skemanya pun yang dipakai ya skema-skemanya bukunya UMY. Bukan kita bikin sendiri, Pak. Jadi kalau misalnya mereka tata naskah dinasnya pakai apa? Ya itu yang kita gunakan. Jadi nggak boleh kemudian karena dia biasanya pakainya Word, ya yang itu yang kita gunakan. Jadi nggak boleh kemudian standarnya harus itu, enggak. Ini berbeda. Soalnya juga berbeda, proses ujinya juga berbeda, sehingga kalau ada yang namanya nggak kompeten, itu apakah benar-benar nggak bisa, atau soalnya yang tidak bisa diterima di situ. Jadi kalau tadi saya sampaikan, karena itu tadi Pak, kembali lagi bahwa kita LSP-nya baru 1, mau nggak mau soalnya juga cuma itu. Tapi pada saat kita sudah semakin banyak, misalnya pusakawan perguruan tinggi Islam sendiri, pasti standarnya ya standar kita. Nah itu yang kemudian sangat memang kita perlu untuk kemudian berjuang untuk membuat LSP 1 maupun 3 yang lebih spesifik, karena itu pekerjaan-pekerjaan kita spesifik. Yang penting bukan menurunkan standar, tapi bahwa standar itu dialih bahasakan menjadi pekerjaan sehari-hari dari masing-masing organisasi. Jadi jangan berkecil hati, Pak. Bukan berarti yang nggak kompeten itu nggak bisa. Saya nggak menyalahkan LSP pustakawan ya, yang bisa jadi karena memang belum luas untuk menetapkan soalnya. Jadi itu. Tapi kalau di pendidikan, rigid. Bahwa ini harus seperti ini, karena dia tahu persis. Yang diajarkan itu prakteknya itu nanti pas uji sertifikasinya itu. Tapi begitu kita dengan profesional, kita harus lihat standar yang mereka pakai apa. Misalnya, dia setiap hari pakainya scanner yang tipe ini. Yang penting dia tahu bahwa proses menycan, gitu loh. Nggak boleh kemudian kita harus menggunakan ganti, enggak. Itu kemampuan asesor yang kemudian harus ngerti. Jadi dia bukan menguji lo bisa nggak bisa coret, enggak, tapi memang dia melihat bahwa dia memang sehari-hari pekerjaannya itu memang sangat spesifik, sangat unik, Kak. Jadi uji sertifikasi itu memang, makanya tadi saya bilang bahwa nggak bisa hanya 1 jam 2 jam, apalagi pakai hanya teori, enggak. Memang
itu yang apa ya, yang harus diperlihatkan keprofesionalan kita pada saat kita memang benar-benar membuktikan. Jadi bisa jadi mereka, kita nguji itu sambil dia mengerjakan, kita sambil tanya, bener nggak? Oh, jadi jawaban itu tidak harus ABC, tapi dari apa yang dia jawab, itu kita bisa nulis, oh kita akan merekomendasikan dia kompeten. Kompeten dan tidak kompeten itu bisa dari jawaban, dari tulisan, dari pekerjaan, itu Pak. Jadi bisa jadi bukan kok soalnya sulit sekali, tapi karena memang harus diturunkan ke dalam pekerjaan yang memang, jadi sebenarnya kita melihat apa yang dia kerjakan sehari-hari Pak. Jadi itu sifat kompetensi itu. Jadi enggak kemudian uji kompetensi itu besok ujian belajar, enggak, itu bukan pekerjaan yang harus dipelajari, itu pekerjaan sehari-hari. Itu Pak. Jadi jangan berkecil hati bahwa kok nggak kompeten itu bukan karena dia nggak belajar, karena memang berarti memang dia memang belum terbiasa dengan pekerjaan itu, atau standar soalnya yang memang sebenarnya kurang bisa diterima, itu Pak. SKKN ya, terima kasih Mbak Dia. Pak, tapi dia makanya salah satu pekerjaan berat asesor adalah dia harus bisa membuat soal sesuai dengan asesinya. Jadi nggak boleh. Mbak Dia. Ya itu aja. Ya, alhamdulillah kami semua lulus Mbak Dia. Nah. Jadi kami kompeten semua. Nah. Tapi sangat kesulitan gitu. Iya Pak. Sangat perlu bekerja keras karena lain dengan yang kami hadapi tiap hari. Nah, tapi alhamdulillah lulus semua. Itu makanya Pak, seharusnya memang sebelum, makanya ada proses wawancara, ada proses yang namanya tadi, yang saya sebutkan tadi, pra-assessment itu tadi yang sangat diperlukan. Sehingga proses tektokan antara asesi dan assessment itu paling, asesor itu yang paling diperlukan. Itu Pak. Baik, itu saya kembalikan Pak Sohib. Ada lagi teman-teman? Mahasiswa mungkin? Ada yang tanya? Pak Sohib. Sama Ya. Pak. Ya. Dila. Dil. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Ya, waalaikumsalam. Ya Ibu, ya ini menarik banget ya Bu, karena kebetulan saya dan Kak Nurul kan lagi ditugaskan oleh Pak Ade untuk mencari tahu tentang ini gitu. Jadi kita nyari-nyari di mana sih ini yang bahas-bahas LSP. Nah kebetulan Bu Dia bahas. Dan ini tadi kan saya agak telat ya ikutnya. Cuman yang saya pahami gitu tadi bahwa di UI ini baru maksudnya vokasi D3-nya ya. Untuk yang S1, untuk S1 yang pustakawan belum ya Bu? Yang S1 mungkinnya untuk arsip ya, untuk arsip ya yang baru ya. Nah saya mau nanya tentang LSP pertama itu Bu. Jadi LSP pertama itu dikhususkan untuk ini ya peserta didik ya? Ya. Untuk peserta didik dan maksudnya dan dilakukannya itu sebelum mereka lulus. Kemudian. Atau sebelum mereka lulus, atau setelah mereka lulus, sebelum mereka lulus ya Bu? Sebelum, oke. Sebelum. Nah, kalau yang untuk kan gini, banyak kan alumni dari UIN Jakarta itu kan kebetulan teman-teman saya juga tanya, ini kan sekarang tuh yang ada baru di Perpustakaan Nasional. Betul. Dan itu kan LSP pihak ketiga ya Bu ya. Dan berarti kalau untuk alumni yang sudah lulus itu tidak, kalau seandainya di UIN Jakarta misalnya sudah membentuk LSP itu, berarti untuk alumni tidak bisa ikut di situ ya Bu ya. Untuk alumni yang sudah bekerja di Perpus gitu, tidak bisa berarti ya Bu ya. Oke. Iya pertama itu aja sih Bu. Baik. Tapi kalau ada lagi ya saya ini. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, apakah LSPP 1 ini untuk lulusan? Yang paling utama adalah untuk lulusan. Jadi lulusan itu dengan asumsi bahwa mereka sudah dinyatakan lulus tapi belum bekerja. Jadi LSPP 1 itu untuk mengukur, jadi nanti pada saat dia mengisi borang itu bahwa dia memang belum bekerja. Jadi untuk mengukur bahwa dia selama dia melakukan pendidikan itu dia sudah setara dengan profesional di bidang perpustakaan maupun di bidang arsip. Kemudian tadi kalau disebut
Kalau yang buat S1 belum ada ya Bu, berapa mahasiswa dari S1 uji sertifikasinya yang arsip, karena kan memang kalau di perpustakaan itu kan juga belajar arsip, jadi kemarin kami juga menguji dari anak lulusan dari yang S1, bahkan belum lulus pun juga boleh di situ, tapi melakukan uji sertifikasi untuk arsip, karena memang tadi yang saya sebut ada 13 kompetensi, salah satunya arsip di perpustakaan memang belum dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana dengan lulusan yang sudah bekerja tapi dia pengen diuji sertifikasi? Apakah harus di LSPP 3? Tidak. Jika dia akan diuji oleh LSPP 1 juga tidak apa-apa. Tapi yang pertama, bahwa dia harus melakukan proses pelatihan terlebih dahulu. Jadi kalau sudah lulus, sudah bekerja, itu pelatihan dulu, baru kemudian pelatihan dari diuji. Pelatihan lagi. Nah, LSPP 1 tidak boleh melakukan uji sertifikasi terhadap profesional langsung, tapi dia harus melakukan pelatihan. Jadi hasil pelatihannya itu. Jadi bisa, tapi dia pelatihan dulu. Jadi harus menyelenggarakan pelatihan dulu, baru kemudian dia diuji oleh LSPP 1 tersebut. Oh, dengan catatan harus melakukan itu dulu ya, Bu ya? Iya. Dan kemudian kalau di LSPP 1 sertifikat kompetensinya itu hanya berlaku 3 tahun. Nah, itu dia tadi mau nanya masa berlakunya. Iya, masa berlaku hanya 3 tahun. Jadi memang dia LSPP 3. Nah, LSPP 3 itu nanti dia bisa naik jenjang lagi, pindah. Makanya begitu 3 tahun kan dianggap bahwa dia sudah lulus, 3 tahun dia sudah bekerja, sehingga dia nanti setelah 3 tahun itu dia bisa uji sertifikasi di LSPP 3. Apakah lembaga pendidikan tinggi boleh membuka LSPP 3? Bisa. Tapi dia harus kerjasama dengan organisasi profesi. Jadi berdua. Jadi nanti uji kompetensinya di perguruan tinggi, tapi sebenarnya penyelenggaranya kerjasama. Itu bisa, boleh. Jadi bisa membuat jadi LSPP 3. Boleh tanya lagi, Bu? Pak, boleh tanya lagi? Iya. Ya itu Bu, terkait bidang kompetensinya itu, yang menentukan itu kita, maksudnya sebagai nanti yang ini kan bidang kompetensi kan banyak tuh ya. Nah kebetulan itu kan teman saya beberapa kan jadi kepala perpustakaan. Nah maksudnya menjadi kepala perpustakaan di sekolah tinggi lah, di universitas gitu. Nah ketika dia mau mengikuti kompetensi di perpustakaan, maksudnya uji kompetensi di perpustakaan perguruan tinggi. Jadi nggak ada yang masuk di dia gitu, karena kan ya udah akhirnya masuk ke bidang pengolahan kayak gitu. Sebetulnya dia yang dituntut oleh tempat kerjanya itu adalah kayak manajerial gitu loh, Bu. Nah itu bisa nggak maksudnya nanti kita membentuk kalau kita membentuk LSP tingkat 1, terus kita masukkan kompetensi di bidang itu gitu, Bu. Maksudnya manajer di bidang perpustakaan misalnya jadi kepala, itu apa kompetensinya kayak gitu, Bu? Ya. Makan kepala gitu ya. Ya, jadi kalau karena itu nggak ada di perpustakaan nasional. Ya, karena memang perpustakaan nasional fokusnya ada di pengadaan, pengkatalogan, layanan. Nah, ini tadi jadi bisa yang kita sebut dengan dari SKKNI itu kita ambil yang mana yang memang kita perlukan. Jadi kita buat langsung. Jadi kalau tadi udah buat LSP kan berarti sudah ada asesor. Asesor itu yang kemudian mengambil unit-unit mana yang akan diujikan. Itu pekerjaan asesor. Jadi nanti tinggal dibuka unit kompetensi untuk manajerial perpustakaan. Ada nggak di SKKNI? Ada. Jadi nanti dari SKKNI itu yang standar dari pengadaan sampai pelestarian itu diambil beberapa. Nah, nanti kemudian digabungkan jadi unit manajerial itu boleh. Dan itu dikerjakan oleh asesor. Itu pekerjaan asesor. Iya. Oh, kita sebagai pengelola bisa nggak sih, Bu? Maksudnya kan kita yang ngelola, terus kita bisa juga nggak maksudnya uji coba jadi asesor? Ya, itu tadi karena Dila tadi terlambat ya. Jadi tadi saya juga sampaikan bahwa ada beberapa jadi kalau kita buat LSP itu salah satunya syaratnya adalah punya kantor, punya tempat uji kompetensi, punya SDM, dan juga punya asesor. Sehingga pada saat kita akan membuka LSP, kita harus mencari
orang-orang profesional yang harus menjadi asesor. Makanya tadi minimal ada pendidikan, dia sudah punya latar belakang profesional di bidangnya, pustakawan. Jadi kalau sudah S2 pustakawan dia bisa kemudian menjadi peserta pelatihan sebagai asesor kompetensi dengan pelatihan minimal 40 jam. Kalau tadi saya sampaikan tadi, kalau pendidikan asesor itu dengan biaya sekitar 7 sampai 8 juta per calon asesor. Itu jadi dia melakukan tergantung. Kalau LSP-nya yang biasanya ya LSP-nya, calon LSP-nya yang membiayai, kasihan lah, belum tentu kompeten ya. Nah, kalau kayak dosen Bu bisa. Dosen. Bisa. Dosen yang tempat sendiri gitu. Bisa. Iya, bisa. Yang penting dia nanti lulus ya bisa jadi asesor. Gitu. Ya. Oke deh. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya, mungkin yang lain tanya. Ya, udah Pak Tohib. Ya. Terima kasih Mbak Fadila. Iya Pak. Yang lainnya lagi mungkin ada pertanyaan. Mas Aswar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, keren ini. Ada Bu Dila nih, alhamdulillah, mantap. Aduh, Bu Mbak Loli dan teman-teman yang lain. Iya, Bu Dia, Safitri bagus sekali ya materinya ya. Saya mohon maaf tadi telat jadi nggak ngikut materi ya. Cuma kemarin gini, saya cuma mau sedikit cerita dulu ya, cerita aja. Saya kemarin baru merasakan ya gimana mengikuti uji kompetensi. Ya, saya mau cerita aja nih. Yeah. Jadi udah lama dengar tentang uji kompetensi, KKNI kan udah lama dengar ya, udah dari tahun berapa gitu. Cuma baru merasakan kemarin bagaimana rasanya sih. Jadi saya kemarin ceritanya ditawarin sama mahasiswa. Mahasiswa cerita mereka aktif di LSP komputer gitu. LSP komputer ya. Kemudian karena dia punya jatah ya, ada namanya fasilitasi, jadi dibayarin. Jadi kalau saya ikut mandiri, saya harus bayar. Jadi gini, yang saya lihat keren itu begini, LSP komputer itu saya lihat sangat terstruktur ya. Jadi nasional mereka sudah bisa bikin satu LSP yang terintegrasi gitu Bu ya. Seluruh Indonesia di tiap daerah itu sudah ada dan skemanya sudah lengkap ya. Saya lihat menarik sih. Kemudian kemarin kebetulan karena ada jatah, jadi saya ikut yang fasilitasi yang dibiayain gitu ya. Jadi saya bersyukur dan ngikut dari proses daftar, kemudian ngikut daftar lewat web, kemudian kita isi profil, lalu nanti prosesnya itu lewat sistem semua ya, sampai alhamdulillah sudah keluar sih hasilnya ya. Kompeten. Kemudian saya ternyata kemarin tidak usah dites gitu loh. Tidak usah dites karena saya ternyata lolos dari sisi CV ya, lewat dari CV. Jadi karena saya mungkin karena S2 dan yang menguji saya kebetulan juga kenal saya ya, dan yang diuji juga tesnya itu memang yang gampang ya, karena memang saya juga buat pengalaman aja sih, buat pengalaman. Jadi saya lihat memang sangat wow gitu ya, sangat luar biasa. Cuma yang saya sangat tertarik itu adalah katanya kalau mau jadi asesor ya memang tidak terlalu dilihat ijazah itu. Ada satu sisi itu ya, meskipun nanti ada juga sisi yang kalau udah bidang itu nanti otomatis ada hal yang bisa dilewati. Tapi yang menjadi kelebihan adalah ternyata ijazah itu kalau kita sudah mengikuti beberapa ujian dan terbukti lulus, itu ternyata juga bisa jadi asesor seperti itu. Dari syarat misalnya lebih dari 2 kali ikut uji kompetensi, lalu ikut pelatihan asesor, ya kan, itu ternyata bisa jadi ini juga, jadi asesor, salah satu jalannya gitu ya Bu Dia ya. Kemarin saya banyak nanya sih kebetulan mahasiswa itu juga meskipun belum S1 ternyata dia juga udah jadi asesor Bu. Saya juga kaget, ternyata yang membuat dia jadi asesor itu bukan dari ijazahnya, tapi memang dia mengikuti tahapan-tahapan uji kompetensi beberapa skema ya. Kemudian dia bisa jadi asesor. Saya juga wah luar biasa ini ya. Dan mengikuti ujian itu tersebut saya juga terus terang melihat
wah betul-betul mengukur ya, apa yang diukur itu betul-betul dilihat gitu. Jadi dari tes teori, dari administrasi, kemudian ada ujian tertulis, ada portofolio, kemudian ada prakteknya, ya kan? Kemudian diwawancarai, waduh, itu saya lihat memang terstruktur sekali, terukur, dan kemudian apa ya? Pokoknya inilah kita nanti lihat by system aja, ada kurangnya di skema bagian mana kita, di unit mana yang kita kurang. Nanti katanya menurut sistem itu nanti bisa naik banding gitu loh, kalau kita misalnya ada yang kurang. Kita sampai segitu ya, sampai segitunya prosesnya. Jadi saya alhamdulillah ikut itu, dan memang saya lihat skema-skema yang lain, saya rencana akan ikut dari skema yang lain yang kira-kira saya merasa punya kompetensi di situ gitu. Nah, apalagi nanti mudah-mudahan perpustakaan bisa buka, tentu itu memang bidang kita ya, mudah-mudahan dari pengalaman itu bisa ditransfer ke LSP. Itu sih cerita sedikit, berbagi saya ngikut proses itu. Kemudian yang kedua mungkin ingin saya tanyakan ke Budia, ini simpel aja, mohon maaf jika sudah dibahas tadi. Kira-kira menurut Budia melihat potensi di Indonesia ini, mungkin tadi udah dibahas, mohon maaf, tapi mungkin saya juga ingin sekali cari tahu, melihat potensi di Indonesia ini, apakah membuka LSP perpustakaan itu seperti apa? Apakah sudah ada yang pernah buka? Saya dengar-dengar sih Perpusnas katanya bukan dari Perpusnasnya, tapi orang-orang Perpusnasnya yang memang kebetulan menjadi pengurusnya, tapi bukan Perpusnas sebetulnya yang ngadain. Saya dengarnya kayak gitu. Kebetulan orang-orang Perpusnas, dan mereka kelebihannya juga mengadakan semacam BIMTEK terlebih dahulu, sehingga bisa lebih mudah untuk diuji kompetensinya. Dengar-dengar sih seperti itu. Nah, jadi mungkin saya lebih pada potensi LSP itu bisa terbuka di Indonesia. Apakah sudah ada yang bahas, apakah dari UIN Jogja, UIN Bandung, ya khususnya dari Prodi Ilmu Perpustakaan, seperti apa, seperti itu. Itu yang pertama mungkin Budia. Terus yang kedua, misalnya seandainya LSP di luar bidang kita, itu kita bisa kerjasama, kira-kira itu juga memungkinkan nggak ya? Misalnya tadi ya, misalnya ada kasus, misalnya ada kawan-kawan di perpustakaan IP itu di UIN Jakarta, mereka sudah aktif banget ya di LSP komputer ya, sudah aktif banget. Kemudian kerjasama dengan Prodi Ilmu Perpustakaan, tapi bukan LSP bidang perpustakaan, tapi LSP komputer misalnya, Budia. Itu kira-kira memungkinkan nggak sih? Atau mungkin sisi apa yang bisa dikerjasamain? Sepengetahuan saya kemarin sempat disebut bahwa mungkin kalau kerjasama dengan Prodi Perpustakaan UIN Jakarta itu dari sisi ada tempat itu sudah bisa mewakili kerjasamanya. Tapi dari sisi yang lainnya, kepengurusannya, timnya, dan sebagainya itu seperti apa bentuknya? Apakah tidak menyalahi aturan? LSP komputer itu tidak harus, apakah harus di saintek misalnya Bu, di bagian memang komputer? Ataukah bisa diisi oleh prodi-prodi yang bukan komputer? Gitu. Karena begini Bu Dia, saya melihat begini, kalau saya lihat skema di komputer itu ternyata anak-anak pustakawan juga banyak sisi skema-skema yang mereka sebetulnya dibutuhkan di dunia kerja. Misalnya desain grafis, digital marketing, ya kan, kemudian operator komputer, ya kan, itu kan sebetulnya bidang-bidang universal yang dibutuhkan oleh semua prodi gitu loh, bukan cuma perpustakaan. Dan itu bisa menambah nilai plus perpustakaan itu sendiri, karena di luar bidangnya tetapi dia punya kompetensi lain gitu loh, yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja, oleh dunia industri. Saya sebut tadi ya, misalnya komputer operator, desain grafis, digital marketing, ya kan, kemudian misalnya sistem jaringan komputer, database, programmer, yang meskipun yang skemanya adalah yang sederhana, tetapi itu sebetulnya kan anak-anak perpus sebetulnya sudah mempelajari juga, meskipun tidak sedalam anak-anak IT. Seperti itu. Nah, itu kira-kira yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa misalnya potensi yang bisa kita lakukan, Bu Dia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mungkin dari maksud saya ya. Ya, terima kasih, itu aja mungkin ya poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab pertanyaan Pak Azwar. Jadi yang pertama, jadi karena Pak Azwar terlambat ya. Jadi apakah mungkin ya kalau kita mau membuat LSP untuk terutama untuk pustakawan,
Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Agus juga tepat bahwa kalau yang di LSP Pustakawan itu memang bukan dibuat oleh Perpusnas, tapi memang dibuat oleh IPI. Karena LSP itu tidak boleh dibuat, LSP itu kan ada 3, LSP P1 itu dibuat oleh pendidikan, lembaga pendidikan ataupun pelatihan, jadi SMK, perguruan tinggi itu boleh membuat LSP P1 namanya. Kemudian LSP P2 itu LSP industri atau departemen atau pekerjaan. Kalau kita uji sertifikasi dosen itu kan oleh Kementerian Diknas, Kementerian Pendidikan Nasional itu LSP P2. Jadi menyelenggarakan sendiri untuk kepentingan sendiri. Dan yang ketiga ini LSP P3 yang dibuat oleh organisasi profesi. Nah, LSP Pustakawan itu dibuat oleh IPI, tapi memang anggotanya kebanyakan dari Perpustakaan Nasional. Kemudian tempatnya, kedudukannya di Salemba. Jadi seakan-akan bahwa ini punya Perpustakaan Nasional, padahal bukan, tidak boleh. Karena LSP P3 itu dibuat oleh organisasi profesi. Nah, apakah hanya IPI yang buat? Tidak. Kalau misalnya Ikatan Pustakawan Perguruan Tinggi akan membuat LSP, silahkan, boleh. Makanya tadi saya sebutkan bahwa semakin banyak LSP dibuat, akan semakin banyak kemungkinan, kesempatan teman-teman pustakawan untuk teruji sertifikasi. Jadi nggak usah susah-susah ngantri, nggak usah susah-susah kalau yang harus misalnya PNS dan sebagainya, atau Ikatan Pustakawan Perguruan Tinggi Islam punya organisasi profesinya, kemudian membuat LSP P3-nya, dipersilahkan. Atau yang LSP P1 tadi, perguruan tinggi, UIN Jakarta buat, UIN Jogja buat, UII buat, Universitas Negeri Malang buat, Palembang buat, Lampung buat, silahkan. Tapi LSP P1 untuk lulusan, dan juga untuk kalaupun untuk bukan lulusan, tapi dia harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dan umur ijazahnya hanya 3 tahun, memang berbeda, lebih terbatas. Kemudian itu pertanyaan pertama, jadi sangat terbuka sekali. Justru memang saya sampaikan di sini, saya ingin mendorong teman-teman, ayo buat LSP sendiri. Tadi saya sudah sampaikan secara singkat, apa sih syarat-syaratnya, termasuk di situ ada salah satunya adalah punya asesor, punya tempat uji kompetensi dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah kemudian kalau mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan boleh nggak uji sertifikasi komputer? Boleh sekali, Pak. Karena memang ini, jadi yang diukur adalah kemampuan dia. Dia memang bisa kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan programmer dan sebagainya. Nah, diakuinya oleh siapa? Kalau perpustakaan jelas dia sekolahnya secara formal di UIN Jakarta. Tapi untuk kemampuan dia secara komputer, programmer, dan sebagainya, diakui oleh siapa? Karena dia nggak sekolah di situ. Diakui oleh LSP tadi komputer. Nah, terus kemudian yang diujikan ya nanti tinggal, karena kan di situ ada unit-unit kompetensinya, Pak, di situ. Jadi pekerjaannya apa? Melakukan pemrosesan pemrograman komputer dasar. Apa? Jadi nanti karena di ijazah sertifikat kompetensinya itu, kalau nanti Pak Asbar mungkin belum terima ijazahnya, sertifikatnya disebutkan kemampuan dia apa yang diujikan, 1, 2, 3, 4, sampai berapa? Sampai 17, sampai 18, rata-rata sebanyak itu. Jadi tinggal dia pilih, ya saya mau diujikan ini, karena saya memang programmer, saya mau diujikan ini. Misalnya kalau komputer, kalau misalnya bahkan di arsip itu, kalau saya sampaikan di pengelolaan kearsipan dasar, ada juga di situ beberapa unit-unit pekerjaan terkait dengan komputer. Nah, bahkan kalau di lulusan, bahkan diberi kesempatan, misalnya mahasiswa saya adalah mahasiswa akuntansi, tapi dia pintar sekali membuat iklan, dia pintar sekali desain grafis dan sebagainya, terus dia mau uji kompetensi untuk kemampuan dia sebagai di bidang iklan, boleh, tapi bayar sendiri. UI hanya membiayai 1 unit kompetensi di mana dia lulus. Tapi kalau dia mau ujian lain, dipersilahkan tapi bayar sendiri. Bahkan juga dibiayai untuk kalau dia mampu langsung di LSP P3. Beberapa mahasiswa akuntansi itu dibiayai untuk uji sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP P3-nya. Jadi Ikatan Akuntan yang membuat. Itu boleh.
Jadi tidak terbatas, Pak, karena ini kan memang bukan tergantung dari pendidikan formal, tapi justru kemampuan dia, pekerjaan dia sehari-hari yang kemudian diakui secara terstandar oleh Badan BNSP tadi. Jadi nggak harus kemudian kalau misalnya, makanya tadi Pak Azwar cerita bahwa saya memang Pak Azwar memang dosen perpustakaan, tapi memang kemampuan komputernya luar biasa, sehingga pada saat melakukan uji kompetensi komputer juga bahkan bisa langsung kompeten. Bisa jadi mungkin secara pendidikan formal belum pernah dapat, tapi memang kemampuan itu yang didapatkan karena pengalaman, karena pekerjaan, karena hobi, sehingga diberikan penghargaan tersertifikasi itu. Tadi saya contohkan yang Bu Susi tadi, bahwa sebenarnya dia secara pendidikan formal, dia tidak ada pendidikan formal untuk pengelolaan perikanan, laut, dan sebagainya, tapi begitu diuji kompetensi, dia setara dengan doktor ilmu kelautan. Setara, tapi bukan doktor, karena dia disebutkan setara. Nah, nanti kalau Pak Azwar setara dengan programmer apa, gitu. Jadi setara. Jadi disetarakan dengan pendidikan formal, tapi dia bukan pendidikan formal. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa beberapa LSP P3 yang kemudian ada ininya, ada gelarnya. Yang akuntansi, insinyur teknik, administrasi, mungkin programmer juga nanti tambah gelar, jadi gelarnya tapi bukan gelar pendidikan formal, tapi gelar sertifikasi profesi. Oke, terima kasih Bu Dia. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Satu dong dikit. Iya. Siapa? Silakan Bu Loli. Loli ya? Ya. Terima kasih Mas Soib. Ya menarik ya. Nah, ini juga cerita dikit. Apa sih 2 tahunnya lah, udah 2 tahun ini ya, 2 tahun setengah lah, 3 tahun lah. Saya, Mbak Lilik, Pak Yogi itu kita semacam tim penilai arsip di Kota Tangerang. Kita tim dari UIN. Kemudian karena adanya kebijakan baru ya dari Kota Tangerang, bahwa yang menjadi tim juri itu, tim juri arsip SKPD ya se-Tangerang itu wajib memiliki ijazah atau sertifikat asesor. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih kalau misalnya Mbak Dia kan di vokasi kan udah ada tuh ya, udah ada apa sih semacam uji kompetensi gitu. Kira-kira bisa nggak kita dari luar mahasiswa gitu bisa uji di tempat Mbak Dia? Itu aja, makasih. Baik. Kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa untuk lulusan di LSPP 1 asal misalnya dia pendidikannya sama, misalnya kalau perpus kan berarti serumpun sama arsip ya boleh. Tapi dia ujian di situ. Bahkan ini saya belum sampaikan bahwa BNSP itu banyak sekali memberikan beasiswa untuk uji sertifikasi bagi lulusan. Jadi diberikan beasiswa. Misalnya LSPP 1 UI tahun ini mendapatkan sekitar 700 lulusan itu dibiayai, karena memang yang mengeluarkan biaya itu kan dari Prodi. Prodi membayar ke LSP P1 UI, satu mahasiswa berapa misalnya harga ujiannya. Jadi itu dibiayai, diberi beasiswa. Dikti juga banyak memberikan beasiswa kepada lulusan. Jadi dibiayai dia uji sertifikasinya. Nanti misalnya di UI, ya berarti di UI gitu dia bisa. Yang dapat yang maksudnya bukan mahasiswanya ya. Maaf, maksudnya bukan mahasiswanya kita ini kan pustakawan. Pak Yogi itu kan dosen, tapi kami itu di Kota Tangsel itu sebagai ibaratnya di statusnya adalah pengajar gitu. Kalau pustakawan kan nggak mungkin tuh ya bilang bahwa kita, bukannya bohong sih, bukan bohong bahwa kita mengaku pustakawan terus mau menilai arsip, enggak. Tapi mereka juga tahu bahwa kita juga punya ijazah arsipan. Saya bisa nggak sih selain mahasiswa gitu, uji kompetensinya di tempat Mbak Dia, kayak misalnya saya Mbak Lilik gitu. Oke, jadi uji pelatihan dan uji kompetensi sebagai asesor atau
pelatihan dan uji kompetensi sebagai profesional di salah satu bidang. Berarti kan ada dua. Kalau sebagai asesor berarti Mbak Loli harus pelatihan sebagai asesor yang tadi minimal 40 jam, kemudian diuji oleh master asesor. Dan keluarlah ijazah sertifikat sebagai asesor kompetensi. Tapi kalau Mbak Loli mau diuji sebagai profesional, berarti karena selama ini yang dilakukan adalah perpustakaan, informasi, ya berarti uji kompetensi sebagai pustakawan. Berarti ada dua. Kalau pustakaan kan berarti perpusnas. Saya udah pernah. Ya. Kalau yang untuk kearsipan itu kan setahu saya cuman berarti arsip. Iya, bisa. Sebenarnya bisa, tapi harus bisa nggak? Bisa, tapi harus ikut pelatihan dulu. Oh, oke. Ya, kalau bisa berarti apa syaratnya itu? Ya, jadi gini. Jadi biasanya karena LSPP 1 itu tidak boleh langsung menguji, tapi harus pelatihan. Nah, biasanya kita paket dulu. Paket ada pelatihannya dulu, baru kemudian uji kompetensi. Nah, karena kalau pas dibuka gitu kan nanti berapa banyak? Biasanya kalau misalnya satu institusi barengan, jadi dia pelatihan bersama-sama, baru kemudian diuji. Ya, tapi ini bukan berarti saya iklan ya, enggak. Ini memang prosesnya seperti itu. Dan memang jadi biasanya mengajukan pelatihan terlebih dahulu, kemudian dilakukan uji kompetensi. Yang melakukan pelatihan apakah LSP? Harus pihak lainnya yang disebut lembaga pelatihan yang dimiliki oleh UI. Berarti beda lagi. Tapi nanti yang menguji LSP. Jadi ada dua bidang. Jadi bukan LSP-nya yang melakukan, jadi ada pihak lain. Lembaga pelatihannya yang ada di UI, kemudian diuji sertifikasi oleh LSP, kemudian dikeluarkan oleh BNSP. Karena kalau LSP P1 tidak boleh memberikan uji sertifikasi tanpa pelatihan, karena memang P1 itu hanya untuk pelatihan pendidikan, dan usia sertifikatnya hanya 3 tahun, berbedanya di situ, Mbak. Kalau di LSP P3 bisa langsung ujian, nggak harus pelatihan. Berapa biayanya tuh, Mbak? Biayanya, aduh saya kurang tahu, saya kurang tahu jumlah itunya, biaya per ininya, per paketnya. Ya. Terima kasih. Boleh sharing? Mungkin kembali ke Pak Soeb. Ya. Udah Pak Soeb saya. Oke. Boleh saya sharing? Oh ya, silakan mahasiswa ini ya. Bukan mahasiswa, dia alumni Yarsi. Saya alumni Yarsi. Nggak, saya sharing aja. Kalau yang sertifikat seperti ini saya tanpa pelatihan. Ini profesi saya sebagai pengatalogan bahan perpustakaan. Jadi ini tanpa biaya. Ini kerjasama pendaftaran ke Perpusnas. Iya. Kita ke Perpustakaan Nasional aja, ke gedung B, dengan kalau tadi Ibu dia dengan syarat sertifikat atau dengan CV gitu kan, pengumpulan gitu, nanti bisa tanpa ujian. Nah, tapi yang ada, yang saya alami kemarin, itu saya melengkapi itu, ada sertifikat, CV, itu saya, dan mengisi apel-apel mereka itu. Nah, saya emang mengambil tentang pengkatalogan bahan perpustakaan. Nah, di situ saya cuma isi formulir APL1 dan kirim ke Perpustakaan Nasional CV beserta syarat-syarat yang lainnya. Nah, tapi setelah saya dapat ujian itu di Desember. Nah, itu di Perpustakaan Nasional itu mengadakan 2 hari ujian. Yang pertama itu di tingkat dasar, yang mana di tingkat dasar itu mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja perpustakaan, membuat laporan kerja perpustakaan. Itu untuk tingkat dasarnya. Nah, sedangkan untuk ujian intinya di keesokan harinya itu, yaitu melakukan pengetahuan deskriptif dan pengetahuan subjek. Nah, di sini tanpa biaya. Itu tanpa biaya. Kalau misalnya ada yang mengatakan biaya, pernah perpustakaan, Perpusnas itu mengadakan kerjasama dengan
Untar itu 1,5 juta ya, karena Untar yang mengadakan, betul kata Budia tadi, ya mungkin LSP di Untar itu yang mengadakan dan kerjasama dengan perpustakaan, tapi bukan perpustakaan nasional sih sebenarnya, itu IPI sih sebenarnya, karena di sini yang jadi ketua itu Bu Opong Sumiati, pustakawan di mana? Aduh, saya lupa lagi. Perpustakaan yang di Slipi itu loh. Nah, dan di sini kita pakai lumayan lama ya, karena gratis mungkin ya. Mungkin kalau di daerah mungkin ada biaya ya. Kalau di Jakarta, setelah saya wawancara, katanya ya Jakarta hanya perpustakaan nasional. Nah, di gedung B itu. Nah, tapi dengan tadi ada dari Pak Azwar ya, tentang kompetensi di komputer. Sama Pak, semuanya di perpustakaan juga, di ini perpustakaan juga seperti itu, ada wawancara, dan situ juga betul ada nanti ada bandingnya ketika Bapak itu menyatakan bahwa mereka mengatakan belum kompeten, tapi Bapak merasa kompeten, Bapak bisa banding di esok harinya gitu loh. Nah, itu memang seperti itu yang saya alami kemarin, dan alhamdulillah saya lulus. Gitu aja sharingnya. Tapi kalau misalnya emang berbayar itu kalau sudah kerjasama, jadi misalnya di LSP itu yang saya ini, jadi kelipatan 4, misalnya jadi satu asesor itu 4 peserta yang ditanganinya, dan kalau misalnya bisa di daerah itu ya lebih dari itu, karena akan lebih baik dari orang pusatnya ke sana, lebih banyak lebih baik katanya gitu. Kenapa di Jakarta tidak ada? Karena mereka mengadakan juga di Perpustakaan Nasional. Tuh. Cuma sharing aja. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana, ada tanggapan Bu Dia? Menanggapi Mas Sahreza ya, jadi benar tadi yang disampaikan Mas Sahreza, kalau yang di Perpustakaan Nasional itu tidak bayar karena memang ada biaya ya, yang sudah ada di APBN kalau nggak salah ya. Jadi APBN betul. Biaya oleh APBN. Terus kemudian tadi saya nomor 1 APBN, dan kemudian itu bukan Perpusnas tapi memang IPI. Iya betul. IPI. Tapi orang-orangnya orang Perpusnas. Jadi saya sampaikan bahwa organisasi profesi jadi agak blur karena memang orang-orang yang sama. Padahal seharusnya kalau misalnya pisah, benar-benar terpisah, itu akan lebih enak. Dan memang biasanya memang bayar. Kalau itu bisa jadi kalaupun tidak bayar, yang mengeluarkan adalah IPI-nya. Terus kemudian seakan-akan itu Perpustakaan Nasional yang punya, padahal bukan, itu IPI. Dan memang tadi saya sampaikan juga organisasi profesi yang lain juga bisa membuat organisasi pustakawan lain bisa membuat LSP juga, P3-nya. Kemudian tadi P3, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Sahreza bahwa saya mengumpulkan CV, terus kemudian wawancara, iya itu yang disebut dengan pra-assessment. Pra-assessment itu CV, wawancara, kemudian asesmennya adalah proses pekerjaan, uji unjuk kerjanya, terus soal tertulis dan sebagainya. Terus kemudian saya nggak perlu pelatihan, iya, karena memang LSP 3 itu langsung untuk menguji kompetensi masing-masing. Kemampuan dia sejauh mana? LSPP 3 itu makanya saya bilang jauh lebih lebih leluasa, karena dia tidak harus melakukan pelatihan dan sebagainya, langsung menguji saja, karena memang dia sebagai organisasi profesi itu yang paling tinggi kedudukannya di sebuah profesi. Nah itu tadi ya, jadi memang benar tadi langsung kemudian dia melakukan uji sertifikasi. Nah biasanya harusnya 1 asesor itu pegang 1 asesi karena memang uji unjuk kerjanya. Kemudian kalau di daerah nggak ada, salah satu kewajiban LSP adalah kemudian dia membuat untuk di daerah-daerah organisasi profesinya, sehingga karena uji kompetensi ini harus di TUK, tempat uji kompetensinya di situ, karena peralatan-peralatannya yang harus lengkap dan sebagainya, itu juga salah satu prasyarat sebagai pembuatan sebuah LSP. Ya kalau tidak bayar karena memang sudah ada dibiayai. Terus kemudian agak prosesnya lama, iya memang bisa sampai 2 hari karena uji unjuk kerjanya tadi tidak hanya pengalaman, ketampilan, keahlian, sikap kerja
dan lain sebagainya. Jadi ada sistemnya yang dia hanya menggunakan kalau tadi portofolio semua. Jadi ujinya ada 2, portofolio plus uji unjuk kerja. Kalau tadi Pak Azwar karena memang komputer dan dia hanya bisa dilakukan uji portofolio saja. Jadi dari CV saja sudah bisa. Jadi memang ada 2 jenis, Mas. Ya. Terus kemudian tadi tidak berbayar dan itu memang LSPP 3 dan memang tadi hanya pengkatalogan karena memang uji kompetensi ini tidak bisa secara keseluruhan. Nanti kalau misalnya mau naik lagi ya tambah lagi ujian lagi berjenjang. Gitu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi satu pertanyaan aja. Karena waktunya kurang 5 menit akan berakhir. Gimana? Irdania Jati, Yuyun Minawati, saya panggil aja. Nggak ada? Bu Nurmalina nih. Mbak Nurmalina, tidur mungkin ya? Pak Joko. Tanya tadi. Cukup Pak Sohib. Ya, saya kira cukup ya. Sekalian tutuplah. Ya Pak, boleh ditutup. Pertemuan kita kali ini sangat menarik sekali ya. Mungkin kita dapat ilmu yang bermanfaat sekali. Mari kita tutup ya dengan bacaan. Kita doa bersama. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum berdoa dibuka dulu semuanya videonya biar kita foto bersama. Oh gitu ya. Mau ada sesi foto bersama ya Mbak? Ini bukan Biasanya besok yuk. Gunur lain melek ya. Mas Pudin ya bukan? Ini Indania siapa? Bang Pudin. Besan? Udah hilang semua. Mana? Sip. Ini satu lagi siapa? Indania? Ya udahlah ya. Satu. Mas Ajwar, tumben. Kamera saya bermasalah, Mbak. Oh gitu. Bohong Pak Azwar tuh. Siap. 1, 2, 3. Masya Allah. Wajahku nggak ada ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Masya Allah. Oke, makasih. Ya, kita berdoa. Ada Bu Ana ya? Bu Dia. Ya. Nanti sering-sering lagi ya. Misalnya kita dari Win Jakarta minta mau sering-sering ke dosen-dosen, siap ya, insya Allah ya. Oke. Insya Allah. Ini karena begini pertemuan kita ini selain MIP tempat kita itu ada mahasiswa juga ini. Bukan mahasiswa. Jadi kebetulan ini saya mau maaf nih sebetulnya share ke alumni Yarsi karena ini materinya agak menarik dan kebetulan juga karena Mbak Dia juga alumni juga. Jadi kalau nanti ada materi lainnya, kalau memang nanti narsumnya membolehkan ya kita share ke yang lainnya. Gitu. Ya. Makanya kok ada wajah-wajah baru. Biar ini sih, biar meluas gitu, jadi bukan MIP aja. Iya, bagus ini bagus. Jadi membawa manfaat banyak. Ini juga alumni Yarsi. Ya, alumni Yarsi ini Mas Reja, saya, Mbak Dia, Mbak Ana. Nah, itu tadi kebetulan ya, jadi mohon maaf jadi belum izin, tapi saya udah izin duluan sama narsumnya karena dibolehkan, ya akhirnya saya share. Seperti kemarin kan kalau misalnya Mbak Weni nggak mau, ya udah saya nggak share, jadi tergantung dari narsumnya gitu. Oke. Takut ditanya. Ya, Pak Joko. Oke. Ya, kita berdoa ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Budian semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sama yang bagi jalali wa azika wa mustonik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma nabiyina wa khidr musallim wa hamid wa katim qarafi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aw takhlana futu alifin wa karama wa khair wa din. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa nazilu minal Qur'an wa shifa'u wa yasfi sudur qaumin wa shifa'u lima fi ladina amanu wa shifa'u wa idza maridu wa yasfi fihi shifa'u lima inna Allaha la yahdi qauman yafqahun. Jalati awalati jalati fi alimah bi qalbi ya khabiran bi qalbi ufina ya lati bi alimnya qalbi ya lati falam yazal ufina fi mana jal illa lati falam yazal ufina wa muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah iku dalam hati wa nafasin ala zaman masyi'in aku rabbi jalabah wa fi qalbi illallah ala hadis Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatu. Ya lima siri minna takfuki sidrana wa'afina wa'fu'ana wa'fu'ana wa'fu'ana. Allahumma ya Allah, aku pelindung padamu ya dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Amin. Dari mata yang tidak bisa mengangkat air mata ya Allah. Amin. Yang tidak pernah engkau dengar ya Allah, dan dari amal-amal yang tidak pernah engkau terima ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Ya karena butuh ya karena setahun tidak sekolah. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih teman-teman semuanya atas ilmunya pada malam hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi. Sohib. Ya. Terima kasih Pak Sohib, terima kasih Mbak Loli. Tunggu sertifikatnya ya. Ya. Sertifikat dan materi ya. Pak Asma. Ya, Mbak Loli. Terusnya siapa saja ya? Budian. Ditunggu, ditunggu sertifikatnya. Budian. Ya. Budian nanti kalau diundang Jip UIN ini ya bersedia ya. Baik, Ya. siap. Kami ikut mendengarkan nanti ya. Oh iya, Jip. Emang lagi ada agendanya tuh. Tuh Pak Azhar udah dibilangin kemudian. Iya, jadi nanti mudah-mudahan bisa bisa ada upaya pembukaan LSP lah di Prodi. Di apa namanya di dari sisi institusi perguruan tinggi kayak gitu lah. Iya. Lain aja. PPT jangan lupa ya. Oh ya baik, nanti tadi udah minta. Pak Sohib. Ya. Moderator merangkap Ustadz ya baca doa.